Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore, dan salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan ini, di pertemuan kedua untuk mata kuliah perencanaan sistem pengairan, saya akan membahas terkait dengan subpokok bahasan, yaitu jaringan irigasi ya. Kemudian kita akan bahas apa-apa saja sih yang ada di jaringan irigasi, termasuk bangunan-bangunan, kemudian sistem jaringan seperti apa, bangunan yang ada di dalam jaringan irigasi seperti apa. Yang akan kita bahas hari ini. Nah, kalau kita lihat dari definisi irigasi ya, berdasarkan peraturan yang ada di Indonesia, itu ketentuannya adalah mengacu pada peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2006 tentang irigasi, di mana irigasi itu adalah usaha untuk penyediaan air tentunya ya, pembagian air dan pemberian, kemudian penggunaan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Jadi ada bermacam-macam irigasi gitu ya yang ada di Indonesia. Sedangkan sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, ada institusi pengelola irigasinya, dan ada sumber daya manusia sebagai pengelolanya. Ya. Jadi kalau kita lihat dari definisi di atas bahwa irigasi itu sebetulnya adalah usaha gitu ya. Usaha untuk menyediakan, membagi, kemudian menggunakannya, kemudian membuangnya, di mana usaha tersebut itu harus dilengkapi dengan adanya sarana prasarana irigasi, di mana sarana prasarana irigasi itu ada yang kita harus mengelola airnya, memanage airnya, kemudian untuk mengelola dan memanage itu kita perlu suatu institusi pengelolaan. Kalau di irigasi sebut dengan P3A, jadi perkumpulan petani pemakai air, namanya P3A. Nah, itu adalah suatu sistem irigasi namanya. Nah, pelaksanaan irigasi tersebut harus sesuai dengan kebutuhan baik menurut tempat, jumlah waktu, dan mutu, serta tidak membawa dampak-dampak merugikan terhadap dampak lingkungan. Dalam pengertian ini, kebutuhan air irigasi tanaman muda berumur 1 minggu akan berlainan dengan tanaman yang sedang berbunga. Jadi ini ada istilah jumlah waktu dan mutu ya. Jadi ada tempat, jumlah waktu itu keterkaitan dengan umur padi misalkan. Nah, ini ada kaitannya dengan pola tanam nantinya ya. Jadi kapan itu kita nanam padi, kapan tumbuh padi, kapan panen padi, itu setiap tempat mungkin berbeda-beda. Jadi kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan, baik itu tempatnya di mana, jumlahnya berapa, dan mutunya ya. Kemudian juga kebutuhan lahan sawah dengan tanaman padi akan berlainan kalau lahan ditanami jagung. Jadi pola tanam itu ada juga yang dalam setahun tuh bisa padi semua, atau dalam tahun misalnya dari 1 tahun dibagi 3 ya. Jadi padi di triwulan pertama, padi di triwulan kedua, dan palawija di triwulan ketiga. Jadi ada 3 pola tanam. Nah, itu diperbolehkan saja, dan sebetulnya sebaiknya memang harus diselingi dengan palawija. Jadi untuk mengembalikan unsur hara yang ada di sawah. Jadi sawah tuh beristirahat dulu gitu ya, untuk menanam padi dan diharapkan ketika istilahnya sawah itu beristirahat, itu unsur haranya akan kembali lagi. Jadi unsur hara ya untuk yang yang bisa menumbuhkan padi gitu ya. Nah, itu adalah unsur hara yang ada di dalam tanah. Nah, itu diharapkan bisa kembali kalau kita istirahatkan dulu gitu. Selain pupuk ya tentunya. Nah, sehingga kalau dari definisi yang tadi saya sampaikan bahwa untuk irigasi yang sifatnya sukses gitu, akan sukses itu ada 5 unsur, yaitu unsur manusia sebagai pelaksana, sebagai pengelola, sebagai pemanfaat gitu ya. Unsur alam dan lingkungan, misalnya alam itu adalah bentuk air dan sumber airnya ada.
terus lahannya juga ada untuk kita garap jadi sawah, dan faktor iklim itu juga sangat mendukung ya. Nah ini semua unsur ini saling berkaitan satu sama lain. Terus unsur fisik yaitu dalam bentuk jaringan irigasinya serta seluruh bangunan dan fasilitas fisik terkait. Nah, kuliah kita sebetulnya ada di poin 3 gitu ya. Terus unsur tanaman mencakup jenis tanaman. Nah ini sebetulnya ini ahli pertanian yang lebih tepat menganalisis di poin 4 gitu. Dan unsur teknik dalam bentuk operasi dan pemeliharaannya serta konservasi dan pengamanan sumber-sumber air dan lingkungan pada umumnya. Nah, poin 5 itu adalah di sipil gitu ya, di kitanya. Nah ini 5 unsur ini sebetulnya berkaitan satu sama lain. Tidak mungkin nggak ada manusia sebagai pemanfaat, sebagai pengelola. Juga tidak mungkin kalau tidak ada sumber airnya. Ada sumber airnya, ya sungainya besar, tapi tidak ada lahan. Artinya lahannya tidak cocok untuk dijadikan sawah. Contoh, lahan sungai besar, sungai sangat besar tuh di daerah Kalimantan. Tetapi beberapa lahan di Kalimantan itu tidak bisa digarap menjadi sawah karena ada faktor gambut misalkan. Nah, jadi ada keterkaitan antara sumber air dengan lahan gitu. Iklim, di sana nggak pernah ada hujan. Contoh iklim-iklim yang hujannya sedikit itu ya, itu di daerah timur Indonesia, Nusa Tenggara Timur, kemudian di Kupang, Labuan Bajo dan sebagainya, itu hujannya ya relatif sedikit dibanding kalau di Jawa, apalagi di Kalimantan. Kalimantan tuh yang paling banyak ya. Terus unsur tanaman, padinya jenis apa nih? Padi yang jenis SRI, padi yang padi yang sifatnya biasa-biasa saja gitu ya. Kan kalau Anda beli beras gitu ya, ada beras Cianjur gitu ya, ada beras apalagi banyak lah. Itu adalah jenis tanaman. Selain jenis padi itu juga ada budidaya lainnya, misalkan palawija, jagung, kedelai misalkan, dan lain-lain. Nah itu adalah serta kebiasaan menanam sawah di sana seperti apa, kapan dia mulai tanam dan berapa lama. Nah itu disebut dengan pola tanam ya, pola tanam. Nah kalau misalkan yang unsur 5 itu teknik dan operasi, bagaimana cara memberikan air dari sumber airnya sungai gitu. Mau digunakan nih, dibangun bangunan misalkan, dibuka pakai pintu misalkan, kapan dia membuka pintu, kapan dia menutup pintu. Nah itu adalah operasinya. Pemeliharaan, kalau misalkan kita sudah ada jaringannya sudah ada nih, salurannya sudah ada, infrastruktur sudah ada, nah kita harus pelihara. Jangan sampai misalkan ya sedimentasinya tinggi, kita keruk gitu ya, ada kerusakan di pintu, kita ganti alat-alatnya, ada komponen-komponen yang rusak misalkan kita ganti, atau supaya tidak terjadi karat pada pintu kita cat dan sebagainya ya. Itu adalah pemeliharaan. Konservasi, kita harus juga konservasi, menjaga supaya sumber airnya terjaga dengan cara memberikan rekomendasi, misalkan memberikan usulan ke pemerintah supaya tidak ada deforestasi di dasnya di atas gitu, supaya ketersediaan air itu akan selalu ada walaupun dia musim kemarau. Nah seperti itu adalah 5 unsur yang saling berkaitan di irigasi gitu ya. Nah kelima unsur tersebut di atas harus saling berkesesuaian, berhubungan satu sama lain, dan bersatu secara terpadu sehingga dapat dikatakan bahwa irigasi merupakan suatu sistem yang tidak terpisah satu unsur dengan unsur lainnya. Jadi sistemnya, kalau kita bicara sistem, taruhlah sistem tubuh kita, kalau ada yang sakit sedikit itu semua akan merasakannya. Misalkan kita bicara komputer, itu adalah satu sistem ya, ada VGA, ada RAM misalkan ya, ada hard disk, ada motherboard misalkan, ada mouse, ada keyboard dan sebagainya. Salah satu aja tidak jalan, berarti kan sistemnya akan terganggu, dan mungkin juga tidak akan on gitu ya, tidak akan berjalan tuh sistem itu. Nah sehingga unsur yang kelima unsur tadi itu harus saling berkaitan satu sama lainnya. Oleh sebab itu irigasi dalam pengetahuan umum sering disebut dengan sistem irigasi ya. Nah di kuliah kita disebut dengan sistem pengairan gitu ya. Sistem irigasi dibangun dan dikelola untuk tujuan kesejahteraan manusia sebetulnya ya, bukan untuk pemerintah, manusia terutama petani gitu ya, untuk meningkatkan taraf hidup para petani. Kalau irigasinya bagus gitu ya,
prasarana irigasi bagus, kelompok petaninya rukun gitu ya. Terus para petani juga manut terhadap aturan-aturan di operasi dan pemeliharaannya jaringan irigasi. Petani akan sejahtera, melebihi dari gajinya itu melebihi dari direktur sebetulnya, direktur perusahaan yang biasa-biasa gitu ya. 1 tahun bisa mendapatkan sekali panen gitu ya. Taruhlah berapa sih harga beras sekarang sekilo, ada yang tahu berapa? Misalkan berapa, 4.000 ya, ada yang 8.000 gitu ya, ada yang 4.000 gitu. Nah 4.000 kilogram 4.000 per kilogram. Jadi kalau kita dapat 1 ton gitu ya, coba saya buka Excel ya. Misalkan saya punya sawah luasnya, misalkan saya punya berapa nih, 2 hektar sawah, taruhlah 1 hektar sawah ya. Terus sekali panen tuh 4 ton per hektar. Ini yang biasa-biasa ya, sistem irigasi yang berjalan tapi relatif biasa, bisa 4 sampai dengan 8 ton bisa itu. Nah berarti 2 kali panen setahun, 1 tahun tuh ya, 2 kali panen 1 tahun, panen 1 tahun, ini 2 kali, berarti 1 tahun berapa nih? Panen beras, panen gabah ya, gabah tuh pare kalau bahasa Sundanya, 2 kali 4 kali 1 hektar, berarti ada 8 ton. Gabah kering harganya adalah taruhlah 5.000 ya, 4.000 kilogram, 4.000 per kilogram ya, 4.000 per kilogram. Jadi pendapatannya 4.000 kali 8 kali 1.000 kan. Nah 1 tahun tuh dapat segini, berapa nih, 32 juta per tahun gitu ya. Kalau dibagi 12, 1 tahunnya gajinya adalah 2,6 juta ya, 2,6 juta dalam sebulan gitu. Nah gaji ini bersih loh ya. Kalau misalkan bisa sampai 6 ton bisa jadi 4 juta gitu ya, 4 itu yang biasa-biasa ya, 6 ton. Kalau sawahnya 1 hektar kecil ya, kalau 2 hektar misalkan ada 8 juta sebulan gitu ya. Panen 2 kali, kadang panen 3 kali, sudah 1 tahun bisa 140 juta atau 12 juta dalam sebulan ini, per bulan. Nah ini per tahun. Nah ini adalah simulasi pendapatan petani kalau dia mengikut, nah ini yang teknis ya, mengikuti prosedur sistem pertanian yang ada di Indonesia gitu. Kalau misalkan dia manut gitu ya terhadap pemerintah, operasinya juga bagus, terus sumber airnya ada ya, taruhlah 144 juta per tahun itu bisa didapatkan gitu. Kalau dia dapat 2 hektar, kalau dia punya 4 hektar apalagi ya, bisa sampai sebegini gitu. Itu adalah simulasi cara menghitung atau mensimulasikan pendapatan petani kalau punya sawah seperti ini gitu ya. Balik lagi ke bahan, jadi jangan, sebetulnya kalau Anda punya sawah luas gitu ya di kampung gitu,
geluti saja gitu, tidak usah mencari pekerjaan jadi kantoran gitu, udah bercocok tanam saja dengan mengandalkan ilmu sipil Anda gitu ya, memelihara jaringan yang ada. Anda bisa jadi ketua kelompok tani di sana gitu, dengan ilmu bekal dari kuliah di Ujani. Anda bisa jadikan itu menjadi pegangan untuk mensejahterakan teman-teman yang lain ya, di kelompok taninya. Itu bagus sekali. Nah, oleh sebab itu ini kesejahteraan itu sebagai sasaran utama ya pemerintah dalam mengelola sarana irigasi. Nah, sedangkan sistem irigasi itu meliputi prasarana irigasinya, ada airnya, ada manajemennya, ada institusi, dan ada sumber daya manusia. Prasarana irigasi ini yang kita akan coba ajarkan ke Anda gitu ya. Bagaimana cara membuat prasarana irigasi, dan kita melihat potensi airnya seperti apa. Nah, itu yang kita akan pelajari di kuliah ini. Ada 8 syarat pengembangan irigasi. Yang pertama, tanahnya harus subur dulu. Kalau tanahnya subur, baru kita cari sumber airnya di mana. Kalau tanah tidak subur, buat apa kita jadikan irigasi? Atau tidak akan jadi sawah gitu. Ya, kesuburan tanah itu sebetulnya kalau di Jawa itu relatif bisa ya, semua area gitu ya, itu bisa dijadikan sawah dengan ada istilahnya adalah kesesuaian lahan yang bersyarat gitu. Kalaupun dia tidak subur, ada syaratnya, misalkan ditambah pupuk gitu ya, atau digemburkan dan sebagainya. Tapi kalau di Sumatera, di Kalimantan itu kadang-kadang ada yang tidak sesuai sama sekali untuk sawah gitu. Misalkan karena asam, misalkan karena gambut, itu tidak cocok untuk sawah. Jadi kita harus lihat dulu syaratnya pengembangan irigasi itu adalah kesuburan tanah yang pertama. Yang kedua adalah ketersediaan dan kebutuhan air. Jadi ketersediaan air yang harus ada, artinya ada sungai nggak di atasnya, ada waduk nggak misalkan, ada mata air nggak yang bisa dijadikan sumber air untuk irigasi. Kalau ada, baru kita cek terhadap kebutuhan air irigasi yang akan kita supply gitu. Nah, baru kita lihat nanti neraca airnya bagaimana dari segi ketersediaan dibanding dengan kebutuhan. Kalau misalkan minus gitu ya, ketersediaan airnya kurang, berarti luas irigasinya dikurangi supaya ketersediaan air mencukupi kebutuhan. Itu adalah dari segi neraca air atau ketersediaan dan kebutuhan air. Terus yang ketiga adalah keberadaan petani dan lahan. Kita punya sumber air, kita punya tanah yang subur, tapi ternyata petaninya nggak ada. Buat apa juga kita kelola gitu. Contoh ini di daerah Kalimantan, di Kabupaten Kapuas Hulu itu ada kecamatan Kalis ya. Itu ada irigasi Kalis namanya yang berpotensi kurang lebih 5.000 hektar. Tapi setelah dianalisis, setelah distudi, bagus untuk dijadikan pertanian, sumber airnya ada, akan tetapi petaninya nggak ada. Nah, pemerintah daerah tidak bisa menyediakan petani untuk menggarap. Jadi si potensi irigasi tersebut tidak bisa dikembangkan. Sayang sebetulnya. Kemudian yang keempat adalah pemasaran hasil produksi. Nah, pemasaran hasil produksi juga harus dipertimbangkan. Jadi kalau sudah panen mau dikemanain si padinya gitu. Nah, padinya itu nanti dipasarkan oleh suatu koperasi misalkan ya, KUD misalkan. Nah, itu juga bisa jadi semacam tools untuk memasarkan hasil produksi pertanian. Yang kelima, jaringan jalan dan komunikasi. Jaringan jalan harus ada ya, misalkan untuk kita habis panen mau diangkut ya, kita perlukan jaringan jalan. Dan sekarang komunikasi juga ya sangat penting. Terus yang keenam adalah status tanah. Status tanahnya harus milik dong, jangan sampai dipegang oleh developer. Anda tahu kan kalau sudah dipegang developer jadinya jadi apa gitu ya, jadinya akan jadi rumah, jadi industri dan sebagainya. Nah, status tanah pun itu sangat penting dalam pengembangan irigasi. Yang ketujuh adalah harus bebas dari banjir dan genangan. Jadi sawah tuh tidak boleh tergenang dan banjir gitu. Banjir mungkin pernah sekali atau 2 kali, tapi itu harus diminimalisasi ya, supaya tidak terjadi banjir dan genangan. Dan kedelapan adalah potensi transmigrasi dan pertimbangan non-ekonomis. Jadi kalau misalkan tadi saya sampaikan di sini ada keberadaan petani dan lahan tidak ada, kita bisa melakukan transmigrasi dari daerah yang padat
supaya mau bertani di daerah yang relatif kosong gitu. Tapi ini juga susah ya, yang 8 ini. Nah, itu adalah 8 syarat pengembangan irigasi. Nah, kriteria perencanaan irigasi yang jadikan acuan di Indonesia itu adalah kriteria perencanaan tahun 2013, dan saya sudah share ini di masing-masing kelas gitu ya. Silakan Anda download dari KP 01 sampai dengan KP sampai dengan bangunan-bangunannya juga saya sudah kasihkan ke Anda. Tolong pelajari. Yang akan kita jadikan acuan ya di sistem pengairan ini adalah KP 01, kemudian KP 03 dan KP 04. Nah, untuk KP 02 ini nanti di PBA, perencanaan bangunan air ya. Di PBA menjadi acuannya. Jadi 1, 3 dan 4 itu adalah yang di sistem pengairan di semester ini. Coba Anda pelajari ya ini. Terus jaringan irigasi, nah ini kita akan masuk ke sistem pengairannya. Nah, jaringan irigasi sebetulnya adalah berupa saluran, bangunan pembaginya gitu ya, bangunan yang ada di jaringannya, dan ada bangunan pelengkap. Nah, bangunan pelengkap itu contoh misalkan harus ada gorong-gorong, harus ada melewati jalan, harus ada jembatan dan sebagainya. Kalau dia dropnya kemiringannya curam, dikasih drop structure gitu, atau bangunan terjun. Nah, itu adalah bangunan pelengkap. Di mana semua ini, saluran, bangunan, dan bahan pelengkapnya adalah satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air. Terus jaringan irigasi ada dibagi menjadi primer, kemudian sekunder, gitu ya, sampai dengan tersier. Nah, untuk primer dan jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk, saluran sekunder, dan saluran pembuangnya, bangunan bagi, bangunan sadap, serta bangunan pelengkapnya gitu ya. Kemudian irigasi tersier adalah sarana prasarana irigasi yang langsung berhubungan dengan sawah gitu. Jadi sana ada box tersier, ada box kuarter yang lebih detail lagi atau lebih mengerucut lagi ke sawah-sawahnya. Nah, kalau yang primer dan sekunder itu disebut dengan jaringan utama. Kalau yang irigasi tersier disebut dengan jaringan irigasi tersier. Ada juga jaringan irigasi desa dan juga ada jaringan irigasi air tanah. Ini yang tidak akan kita bahas di sini ya, karena menggunakan pompanisasi. Kita akan belajar terkait dengan jaringan irigasi air permukaan yang sifatnya gravitasi. Nah, jaringan irigasi berdasarkan faktor pengaturannya dan pengukuran debit aliran serta kerumitan sistem pengelolaannya itu dibagi menjadi 3 tipe. Pertama adalah irigasi sederhana, kemudian yang kedua adalah irigasi semi teknis, dan yang ketiga adalah irigasi teknis. Apa itu gitu ya? Nah, irigasi sederhana itu dicirikan oleh kesederhanaan fasilitas bangunan yang dimiliki untuk melakukan keempat fungsi irigasi. Fungsi irigasi ada 4, yaitu menyediakan air, mengalirkan air ke dalam jaringan gitu ya, membagi ke petak sawah, dan membuang kelebihan air jaringan pembuang. Jadi membuang kelebihan air ke jaringan pembuang. Nah, ini menjadi fungsi dari irigasi. Dalam jaringan irigasi sederhana, bangunan pengambilan dibangun tidak permanen. Jadi kalau kita membuat jaringan irigasi, ada sebetulnya bangunan pengambilan utama. Dari sungai kita buat suatu bangunan untuk diambil airnya, kemudian didistribusikan ke sawah. Nah, bangunan pengambilannya itu tidak permanen. Misal, kalau Anda sudah pernah lihat di desa-desa gitu, ada sungai gitu ya, terus sungai itu dikasih batang pohon, bisa batang pohon pisang misalkan, atau batang pohon yang yang keras gitu ya, itu ditumpuk-tumpuk, atau batu ditumpuk di tengah sungai gitu, sehingga apa yang terjadi, muka airnya akan naik kan. Nah, muka airnya akan naik. Ketika muka airnya naik gitu ya, nah, itu dimanfaatkan oleh petani. Nah, debit air yang masuk itu tidak bisa diukur sebetulnya, karena asal masuk saja. Nah, ketika tidak bisa diukur, berarti kan sistemnya adalah sistem yang sederhana gitu ya. Berapa yang dibutuhkan tidak tahu mereka. Yang penting air mengalir saja. Kemudian air yang dari sungai itu bisa menggenangi sawah mereka. Itu adalah tujuannya. Nah, jaringan pemberi itu tidak dipisahkan dengan jaringan pembuang. Jadi air yang masuk gitu ya, terus kelebihan air dari sawah mau dikemanain? Mau dikemanakan gitu ya.
Nah, biasanya yang sederhana dibalikan lagi ke bersatu dengan saluran yang ada gitu. Jadi saluran pemberi dan saluran pembuang itu sama gitu ya, satu sistem gitu. Nah, itu yang disebut dengan jaringan irigasi yang sederhana. Nah, pada umumnya jaringan irigasi ini banyak dijumpai di daerah pegunungan karena memang kondisinya susah susah dijangkau gitu ya. Jadi dijumpai di daerah pegunungan sehingga mereka ya udahlah menggunakan metode yang sederhana gitu. Terus jaringan irigasi desa yang banyak dibangun di masyarakat secara mandiri kebanyakan dapat digolongkan dalam jaringan irigasi yang sederhana ini gitu. Jadi kadang-kadang ada desa-desa gitu ya. Ini ada sumber air nih. Kita naikin muka airnya, kemudian kita belokkan dari sungai masukkan ke sawah gitu. Nah, itu relatif yang sederhana tanpa ada pengukuran debit yang berapa yang masuk gitu. Terus kelebihannya mau dibuang kemana, mereka tidak sampai ke sana gitu ya. Nah, sampai saat ini masih banyak dijumpai jaringan irigasi desa di negara kita. Bahkan mungkin diperkirakan mencapai luas lebih dari 1 juta hektar. Contoh di Garut di atas, Cianjur atas gitu ya. Kemudian di daerah Kalimantan juga banyak gitu ya, di daerah Papua juga banyak, di Sumatera juga banyak yang masih mengandalkan irigasi sederhana. Nah, irigasi sederhana kalau disimpulkan bahwa dia bangunannya masih bersifat sementara. Artinya dari tumpukan batu, tidak dikasih semen, tidak ada beton, tidak ada batu kali, tidak ada pasangan dan sebagainya. Pengukuran dan pengaturan debit air tidak akurat. Gimana mau akurat kan mereka tidak dilengkapi dengan infrastruktur yang memadai sebetulnya. Saluran pembawa dan pembuang masih menjadi satu. Belum ada pemilihan jenis saluran primer, sekunder dan tersier. Tidak ada sistem primer, sekunder, tersier, tidak ada. Yang penting air mengalir saja masuk ke sawah. Nah, di sini ada disebut dengan efisiensi irigasi rendah di bawah 40%. Apa itu efisiensi irigasi? Kalau efisiensi irigasi itu kalau efisiensi irigasinya 100% gitu ya. Berarti yang dikeluarkan itu akan bisa dimanfaatkan 100% oleh sawah. Nah, sedangkan di irigasi air yang keluar dari sungai kemudian dimanfaatkan oleh sawah itu tidak semuanya akan dimanfaatkan oleh sawah 100% karena banyak sekali kebocoran-kebocoran. Contoh misalkan airnya hilang karena salurannya taunya bisa merembes gitu ya. Kemudian hilanglah di saluran. Ada juga penguapan, evaporasi. Ada juga perkolasi ya. Terus kadang-kadang ada kebocoran di tanggul-tanggul saluran. Nah, itu adalah efisiensi. Nah, efisiensinya rendah, cuma 40% gitu. Malah di bawah 40%. Jadi boros ya. Jadi 60%-nya itu akan hilang airnya. Nah, harusnya efisiensi irigasi itu mendekati, kalau yang teknis itu mendekati 65% ya, kalau nggak salah di induk gitu ya. Di sekunder itu 90%, di tersier 90%, di sekunder 90% dan di primer 80%. Nah, itu adalah efisiensi irigasi yang ada di irigasi kita gitu. Nah, area yang akan terairi dari rencana itu kurang dari 50%. Nah, itu adalah ciri-ciri irigasi sederhana. Ini contoh irigasi yang sangat sederhana. Kalau saya lihat di sini ada sungai gitu ya. Di sini nih ada sungai. Ini airnya akan mengalir dari utara ke selatan. Ini sungainya nih, ini sungai. Nah, di sini ada pengambilan bebas. Nah, infrastrukturnya sederhana sekali. Baru ini diambil airnya dari sungai, dimasukkan ke saluran. Nah, di sini tidak ada bangunan, tidak ada pengawasan pengambilan air. Cuek-cuek saja, dibelokkan saja gitu ya. Ini ada sawahnya, ini ada sawah, kemudian terus di sini juga ada pengambilan nih, diambil lagi airnya gitu. Nah, ini sawah juga nih. Ini untuk mengairi di sini, ini untuk mengairi di sini, bisa ngambil dari sini atau ngambil dari sini. Ini tergantung elevasi ya. Kalau elevasinya ini cukup, kalau ini elevasi lebih tinggi daripada sawah ini bisa diambil dari sini. Tapi kalau ini lebih tinggi daripada sungai, ini tidak bisa diambil dari sini. Harus mengandalkan dari sini. Nah, contoh ini kan elevasi plus 29 ya. Ini elevasi 30, ini elevasi 28, ini elevasi 27 gitu. Dan ini elevasi 26.
Nah, berarti ini elevasi 27. Nah, ini kalau 27 ini bisa mengairi elevasi di bawahnya ya. Jadi dari sungai ini bisa diambil ke sini. Nah, ini adalah tipikal irigasi sederhana. Nah, ketika buangan-buangan dari sawah itu di mana larinya? Nah, dia masukkan ke sungai lagi, ke salurannya lagi gitu. Baru dia buang ke suatu saluran. Ini ada sungai lagi nih. Ini ada sungai, dari sini ke sini anak sungai. Nah, ini baru dibuang ke sini. Nah, ini sistem irigasi yang sederhana. Tidak ada pembagian saluran-saluran gitu ya. Primer maupun sekunder atau bangunan-bangunan juga tidak ada. Nah, kita masuk ke jaringan irigasi yang lain, yaitu irigasi semi teknis, di mana jaringan irigasi semi teknis ini mempunyai ciri bahwa fasilitas-fasilitas yang ada untuk melaksanakan keempat fungsi irigasi tadi. Apa aja yang keempat fungsi? Menyediakan, mengalirkan, membagi, dan membuang kelebihan air ke jaringan pembuang. Itu 4 fungsi irigasi ya. Oke, 4 fungsi irigasi lebih baik dan lengkap dibanding jaringan irigasi sederhana. Jadi ada peningkatan gitu ya dari irigasi yang sederhana. Misalkan peningkatannya bangunan pengambilannya sudah di bangunan permanen, udah dikasih beton atau batu kali, pasangan batu kali gitu ya. Debit juga sudah diukur. Tetapi jaringan pembagi masih sama dengan jaringan irigasi sederhana. Nah, mungkin yang membedakan adalah bangunan pengambilannya saja. Pada jaringan irigasi ini biasanya pemerintah sudah terlibat dalam pengelolaannya, misalnya dalam pelaksanaan OP-nya. OP itu adalah operasi dan pemeliharaan. Jadi dikasih tahu ke para petani cara membuka dan dikasih anggaran kepada petani untuk memelihara jaringan irigasinya. Jadi ada biaya OP per tahun gitu untuk irigasi dari pemerintah. Nah, jaringan irigasi semi teknis sebetulnya ini rangkumannya. Bangunan utama bersifat permanen, mampu melakukan pembagian dan pengaturan air tapi tidak optimal gitu ya. Sebagian besar saluran pembawa dan pembuang terpisah, tapi masih ada yang bersatu. Petak tersier belum dikembangkan secara intensif, artinya intensif itu berarti kan di dalamnya ya, di dalamnya, di sawahnya gitu. Ini belum dikembangkan secara intensif. Efisiensi bisa sampai 50-60% ya, dibanding yang sederhana itu di bawah 40%. Luas areal pengembangan dapat mencapai 2000 hektar. Nah, ini irigasi yang semi teknis bisa sampai 2000 hektar gitu ya. Nah, ini contoh irigasi yang tadi itu sederhana, ini ditingkatkan menjadi semi teknis. Jadi di sini ada bendung nih. Ya, di sini ada bendung. Kemudian diambil airnya dan di sini ada bangunan pembagi untuk mengairi sawah ini. Nah, di sini sudah dilengkapi dengan bangunan ukur. Jadi untuk yang masuk ke sawah ini berapa nih sesuai dengan luasnya. Kalau misalkan di sini ada 2 hektar ya dikasih air untuk 2 hektar saja gitu. Jadi efisiensi irigasinya akan lebih baik lagi. Terus dimasukkan ke sini. Nah, ini juga untuk petak yang ini. Nah, ini untuk petak yang ini misalkan dikasih bangunan lagi. Terus berjalan di sini. Oh, di sini ada sawah-sawah nih. Ini ada sawah. Ini ada bangunan lagi untuk membagi ke sawah ini gitu ya. Atau di sini dikasih pengambilan bebas lagi. Oh, yang ini pengambilan yang sederhana ini tidak digunakan lagi karena kita bisa mengoptimalkan satu bangunan pengambilan saja di sini. Jadi yang ini dibuang gitu. Tadi kan yang sederhana ini ada diambil lagi kan. Ini tidak perlu karena kita bisa mengoptimalkan dari sini ya. Nah, kemudian untuk sawah ini dibuatlah bangunan namanya bangunan bagi gitu ya, atau bangunan sadap. Nah, bangunan sadap ini untuk mengairi sawah-sawah yang ada di hilirnya. Nah, jadi ini sudah ada beberapa bangunan dan juga dikontrol terkait dengan berapa debit yang harus dikeluarkan dan berapa debit yang masuk gitu. Ini bisa diukur ya. Terus, nah ini baru kita bicara jaringan irigasi teknis yang akan Anda pelajari. Jaringan irigasi teknis mempunyai fasilitas bangunan yang sudah lengkap. Salah satu prinsip rancang bangun dalam jaringan irigasi teknis adalah pemisahan jaringan pembawa dan jaringan pembuang. Jadi kita harus pisahkan mana yang supply dan mana yang drainase gitu. Nah, dipisahkan jaringan. Jadi ada dua sistem di sini, sistem jaringan pembawa dan sistem jaringan pembuang.
Bangunan ukur dan bangunan pembagi sangat dibutuhkan dalam pengaturan air irigasi. Jadi ketika air masuk berapa dan yang keluar berapa itu akan terukur. Nah, gunanya adalah ketika air sedikit, nah ini kita bisa bagi-bagi gitu ya. Bagi-bagi sesuai dengan kebutuhan dan pola tanam yang ada gitu. Misalkan karena airnya sedikit ya, kalau airnya banyak bisa sekaligus gitu. Nah, petak tersier menjadi sangat penting karena menjadi dasar perhitungan sistem alokasi air, baik jumlah maupun waktu. Nah, petak tersier ini yang saya tadi sebut, perkumpulan petani pemakai air mempunyai beberapa petak misalkan. Mau diairi dari bangunan mana, dari bangunan pembagi mana. Nah, sehingga kalau kita sudah teridentifikasi semua petak tersier, maka sistem alokasi airnya itu akan bisa disesuaikan terkait dengan jumlah dan waktunya kapan harus dikasih air. Nah, ini sangat penting ya. Jadi ada pengelolaannya. Nah, ini ciri-cirinya bangunan permanen gitu ya. Pengaturan dan pengukuran debit dilakukan dengan baik. Saluran pembuang dan pembuangan terpisah. Petak tersier telah dikembangkan secara intensif. Jadi luas petak itu dibatasi 50 sampai dengan 100 hektar saja. Kalau di atas dari 100 hektar, satu petak tersier itu dibagi menjadi 2 petak tersier supaya apa? Supaya nanti pas pemberian airnya itu efektif gitu. Nah, efisiensi irigasi itu minimum 50% ya, minimum gitu. Dibatasi sampai dengan 50%. Luas tidak terbatas, bebas. Ya, tergantung dari ketersediaan air. Luasnya airnya banyak sekali, tapi kalau sumber airnya nggak ada ya nggak bisa juga gitu ya. Jadi luasnya bisa dibatasi. Nah, organisasi penggunaan air itu berfungsi aktif. Itu harus ya, namanya P3A. Perkumpulan Petani Pemakai Air. Nah, kalau kita tingkatkan lagi dari yang sederhana menjadi irigasi teknis, di sini ini sudah permanen, sini sudah permanen. Kalau yang kuning ini jaringan pembuang gitu ya. Yang orange jaringan pembuang, yang biru itu jaringan saluran pembawa. Dan ini adalah bangunan bagi gitu ya. Ini bangunan bagi, kemudian yang ini bangunan sadap. Nah, dan ini saluran primer, ini kemudian saluran sekunder, dan ini saluran tersier. Ini saluran sekunder, ini saluran tersier. Dia sampai ke petak-petak juga sudah ada saluran-salurannya. Nah, kemudian pembuang yang putus-putus ini ya, ini putus-putus yang dash ini. Nah, ini pembuang juga dilengkapi. Ini pembuang. Nah, pembuang ini kelebihannya dimasukkan ke ini ada anak sungai ini. Sungai. Terus yang ini saluran irigasi primer atau sekunder, yang ini ya. Ini primer, ini sekunder gitu. Terus yang tersier itu dash tapi kecil-kecil. Nah, ini yang tersier nih. Ini tersier. Nah, ini adalah sistem irigasi yang teknis. Nah, ini adalah yang akan Anda pelajari. Kemudian di sini sudah ada nanti penamaan, namanya nomenklatur. Dari mulai bendung sampai dengan bangunan paling hilir di bawahnya itu kita harus beri nama sesuai dengan kaidah teknisnya. Nanti kita akan belajar memberikan nama saluran irigasi, bangunan irigasi, dan bangunan pelengkapnya. Kalau kita simpulkan bahwa perbedaan antara sederhana, teknis, dan semi teknis dan teknis adalah pertama bangunan utamanya. Ini sementara, ini bisa sementara atau semi permanen atau permanen. Semi teknis, teknis adalah bangunan permanen. Terus kemampuan bangunan dalam mengukur debit, mengukur dan mengatur debit. Kalau sederhana jelek, semi teknis sedang, teknis pasti baik. Jaringan saluran terpisah ya. Saluran irigasi dan pembuang menjadi satu. Yang ini sebagian bersatu, sebagian terpisah. Kalau yang ini semuanya harus terpisah gitu. Petak tersier ini belum ada jaringan terpisah yang dikembangkan, belum dikembangkan atau densitas bangunannya tersiernya jarang gitu ya. Jadi densitas itu kerapatan bangunan tersier ini jarang sekali gitu ya. Terus petak tersier tidak diatur juga gitu. Tapi untuk yang teknis ini sudah diatur dan dikembangkan sepenuhnya, dan ada batasan luas juga di sini. Efisiensi ini di bawah 40%, ini 40 sampai 50%. Nah, kalau yang efisiensi teknis bisa 50 sampai 60%. Ukuran tidak lebih dari 500 hektar untuk sederhana, sampai dengan 2000 untuk semi teknis. Ini tidak ada batasan, tetapi batasan adalah ketersediaan airnya harus ada. Itu adalah ringkasan dari sistem jaringan irigasi yang ada.
Nah, kelengkapan jaringan irigasi teknis gitu ya. Kita akan masuk ke teknis. Itu bangunan pengambilan adalah bangunan yang utama. Pada umumnya air irigasi diambil dari sungai. Nah, bangunan pengambilan merupakan bangunan yang berfungsi untuk mengambil air atau menyadap air dari sumbernya untuk disalurkan pada jaringan pengangkut kemudian ke lahan dan ke sawah gitu ya, ke pemanfaat. Nah, hampir sebagian besar bangunan pengambilan di Indonesia itu adalah berbentuk bendung, yaitu suatu bangunan melintang pada tubuh sungai dengan ketinggian tertentu. Artinya ada satu yang menghalangi arus sungai supaya apa? Fungsinya adalah untuk menaikkan muka air sungai sehingga bisa disadap untuk mengairi sawah yang paling tinggi, kemudian dia mengalir ke sawah yang paling rendah. Nah, kemudian selain bendung, bangunan pengambilan juga dapat berbentuk pengambilan bebas atau free intake, yaitu bangunan melintang pada sungai dengan tidak sepanjang lebar sungai, tapi hanya setengahnya. Ya, kalau yang bendung itu setengah full gitu, kita pasang gitu ya, bangunan melintang namanya mercu gitu. Nah, kalau yang free intake hanya tidak sepanjang lebar sungai, ya, dan tidak juga begitu tinggi. Nah, bangunan ini disebut dengan bangunan pengarah karena berfungsi untuk mengarahkan aliran agar masuk ke dalam sistem saluran. Jadi diarahkan saja gitu oleh bangunan free intake itu si debit di sungai untuk masuk ke saluran. Nah, ini contoh denah bendung gitu ya, sebagai bangunan utama di irigasi. Jadi secara lengkap bangunan ini adalah mempunyai tubuh bendung, pintu pengambilan, pintu pembilas, kantong lumpur, dan bangunan pengukur debit. Oke, kita lihat. Ini sungai, arah sungai adalah dari atas ke bawah gitu ya, dari atas ke bawah. Nah, sungai, kemudian ini sungai aslinya nih, ini sungai asli, dipasang suatu bangunan melintang sungai full gitu ya. Nah, ini bangunan melintangnya disebut dengan mercu atau bendung gitu ya. Nah, ini adalah tubuh bendung namanya. Kemudian di tubuh bendung ini kan lama-lama air itu akan naik ya. Kalau kita halangi air, dia akan naik. Kemudian ketika air sudah naik, ini kita bisa ambil. Nomor 2 ini adalah pintu pengambilan. Nah, ini kebetulan ini di kiri dan kanannya itu kiri kanan sungai. Kalau kita bicara kiri kanan sungai sesuai dengan arah aliran ya. Kalau arah alirannya ke bawah, berarti kiri itu bagian ini kiri sungai, ini kanan sungai gitu ya. Kalau kita bicara pengambilan di sebelah kanan gitu ya, ternyata si sungai ini, si bendung ini mengairi untuk dua sisi, baik di kiri sungai maupun di kanan sungai. Jadi intiknya ada 2, intik di kanan dan intik di kiri ya. Intik itu bangunan pengambilan berupa pintu gitu ya. Kemudian di sini ada pintu pembilas. Kalau ada intik di kiri berarti ada pembilas di kiri. Kalau ada intik di kiri berarti harus ada pembilas di kiri. Kalau di kanan ada intik berarti di sini juga ada pembilas. Jadi kalau ini dua-duanya ada pengambilan berarti di dua-duanya pun harus ada pembilas. Pembilas itu adalah bangunan untuk membilaskan sedimen yang terendapkan. Jadi kalau ini dikasih bendung, lama-lama kan ada sedimen yang mengendap di sini. Nah, ketika muka air banjir, si pintu pembilas dibuka untuk membilas sedimen yang ada di bendung. Nah, namanya bilas gitu, pembilas sedimen. Selanjutnya ada kantong lumpur. Nah, kantong lumpur itu adalah ini nih, ini kantong lumpur. Baik itu di sebelah kanan sungai maupun sebelah kiri sungai ada kantong lumpur. Gunanya adalah untuk supaya air yang dari sungai itu kan membawa sedimen yang baik sedimen layang maupun sedimen dasar gitu ya. Nah, sehingga sebelum dia diairkan ke sawah gitu ya, kita endapkan dulu si sedimennya di bangunan ini ya. Kemudian kalau sudah terendapkan, nanti ini bisa dibuang lagi ke sungai si sedimennya menggunakan bangunan kantong lumpur ini gitu. Terus kemudian yang keempat adalah bangunan pengukur debit. Nah, setelah si intik dibuka gitu ya, kemudian sedimennya sudah terendapkan, nah baru kita simpan di sini ada bangunan ukur untuk mengukur berapa debit yang diairkan, yang dibutuhkan, berapa debit yang akan teraliri di saluran primer ini. Nah, ini sesuai dengan kebutuhan sawah yang ada di hilirnya.
Nah, ini adalah kelengkapan bangunan utama gitu ya, yang ada di bendung. Kondisinya seperti ini. Nah, ini Anda akan mendesain bangunan utama bendung ini nanti di perencanaan bangunan air. Nah, kalau dari segi perspektif bendung, ini sungai dari hulu gitu ya. Nah, ini adalah tubuh bendung. Nah, kalau ini pengambilannya cuma satu, di sebelah kiri sungai gitu ya. Dan sebelah kanan sungai tidak bisa diairi. Jadi pengambilannya hanya di kiri. Kemudian pembilasnya cuma satu, karena ada di kiri cuma satu saja. Nah, ini air. Nah, ini tubuh bendung. Jadi air akan lama-lama akan naik. Nah, ini adalah elevasi bendung ini sesuai dengan sawah yang ada di sini. Sawah paling tinggi berapa? Nah, berarti ini harus yang sesuai dengan sawah tertinggi. Ditambah dengan beberapa kehilangan energi ya. Apa itu kehilangan energi? Jadi kan air itu akan bergerak dari elevasi tinggi ke elevasi rendah, tetapi kadang-kadang ada hilang ya. Nah, kehilangan energi itu yang harus diantisipasi. Oke, ini sungai di bendung lama-lama akan naik. Nah, kemudian setelah elevasi muka air naik, berarti dia akan masuk ke pintu pengambilan. Kalau misalkan banjir gitu ya, ini pintu pengambilan tutup supaya tidak membanjiri sawah, ini tutup. Dan pintu pembilas ini dibuka. Jadi sedimen yang ada akan akan dibuang ke sini gitu. Nah, pintu pengambilan setelah air masuk, di sini ada kantong lumpur nih. Nih kantong lumpur. Dan setelah mengendap, sedimennya dia akan dibuang lagi ke sungai. Nah, ini dibuang lagi ke sungai. Nah, ini ada pintu juga ya. Dan kemudian setelah itu di sini juga ada pintu. Ketika sudah proses pembilasan selesai, ini dibuka untuk kemudian diairkan, airnya akan dimanfaatkan oleh sawah. Nah, inilah bendung ya. Bendung ini disebut dengan sayap di bagian hulu, ini sayap di bagian hilir gitu ya. Nah, biasanya berupa batu kali atau kan beton gitu ya. Itu adalah perkuatan supaya bangunannya stabil saja gitu. Nah, ini adalah tipikal dari bendung. Ini contoh yang bendung gitu ya. Ini bendung. Ini airnya di sini, ini kemudian mercu, ini sayap hulu, ini sayap hilir, ini bangunan pintu pembilas, dan sini ada pintu intik ini. Nah, ini contoh dari arah mercu gitu ya, dari arah hulu. Ini pintu intik. Kemudian di sini ada pintu pembilas. Kemudian ini juga salah satu bangunan bendung yang ada. Nah, ini adalah contoh animasi desain bendung dari, kebetulan ini teman saya di daerah Malang gitu ya, membuat animasi proses dari perencanaan bendung. Nah, ini adalah ini kalau kita pause ya. Nah, ini berarti kita lihat bendung dari arah hilir. Nah, ini mercu gitu ya. Nah, ini ada jembatan pelayanan namanya. Jembatan pelayanan itu bisa juga dijadikan sebagai jalan jembatan desa untuk menghubungkan desa, tetapi dibatasi hanya yang bisa lewat itu motor saja gitu. Kalau mobil, kalau misalkan mau mobil jadikan jembatan difungsikan untuk mobil juga, berarti kan konstruksinya harus lebih masif lagi gitu. Nah, ini adalah pintu pembilas dan ini pintu intiknya. Di sebelah belakangnya itu ada pintu intik. Nah, ini pengambilannya cuma satu gitu ya, di sebelah kiri dari sungai. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kalau dari atas. Nah, dari atas ini dari hulu. Kemudian ini pintu pembilas, ini pintu pengambilan, ini adalah salurannya. Di sini ada kantong lumpur, nanti masuk lagi ke sini sedimennya. Dan setelah mercu ini ada kolam olak namanya. Kolam olak itu adalah kolam untuk meredamkan energi. Kenapa harus diredam? Karena si air sudah ditinggikan karena ada mercu. Ketika airnya jatuh melebihi mercu, dia akan mempunyai energi yang cukup tinggi. Nah, energi itu dapat merusak dasar sungai. Nah, sehingga kalau dasar sungai tidak kita buat kolam,
tidak buat bangunan kolam olak gitu, nanti lama-lama akan tergerus. Nah, sehingga kita buat bangunan kolam olak namanya. Nah, ini adalah denah dari bendung ya. Dan nah ini kita lihat dari sisi yang lain gitu ya. Nah, ini kita lihat dari, nah ini adalah intiknya ya, ini intiknya. Jadi ini tubuh mercu gitu, bendung gitu ya. Ini intik, ini jembatan pelayanan, ini pembilas. Nah, ini air akan masuk ke ini untuk diairi ke irigasi gitu. Ini adalah pintu pembilas. Nah, ini intik, ini pintu pembilas. Ini pilar namanya pilar pintu gitu ya. Ini adalah, nah ini saluran primernya nih. Ini saluran primernya. Dan ini kantong lumpur. Nah, ini adalah kantong lumpur. Nah, ini adalah kantong lumpur. Nah, kantong lumpur tuh akan dilengkapi dengan, sebentar saya geser dulu. Nah, ini kantong lumpur, ini akan dibuang lagi ke sungai. Ini ada pintu-pintu, dan ini akan masuk ke sawah gitu. Setelah sedimennya hilang gitu ya, mengendap. Nah, ini silakan Anda buka ya, ini saya share di grup di e-learning juga. Terus bangunan pengukur debit. Sesuai dengan namanya, maka bangunan pengukur debit adalah berfungsi sebagai alat untuk mengukur besaran debit. Nah, alat ukur debit di saluran irigasi mempunyai beberapa tipe. Ini akan saya bahas lebih dalam nanti di setelah UTS nih. Ada yang ambang tajam seperti ini, ada yang cipolletti seperti ini. Jadi ketika muka debit masuk gitu ya ke bangunan ukur, ini kan melewati celah gitu ya. Nah, celahnya itu kalau tingginya 10 cm, tingginya 20 cm, tingginya 30 cm, ini akan akan bisa dibaca berapa debit yang mengalir di celah ini. Nah, debit yang mengalir itu disesuaikan dengan kebutuhan air irigasi untuk sawah-sawah. Jadi yang ini adalah ambang lebar, ini ambang tajam atau misalnya cipolletti. Ini ambang lebar. Sama di sini. Jadi kalau ada air melewati ambang lebar, dia akan bisa terukur oleh pelskal. Di sini ada pelskal, papan duga gitu ya. Jadi ketinggian muka air dari bangunan ambang itu bisa diukur, kemudian dikorelasikan dengan debit. Tinggi muka airnya berapa, nanti debitnya berapa. Nah, di sini ada lengkung debit namanya. Ada QH, di sini juga ada QH. Jadi orang akan, kalau misalkan lihat, oh itu 10 cm di atas ambang, berarti debit yang mengalir adalah sekian meter kubik per detik. Nah, itu adalah alat ukur. Jadi ini bisa jadikan acuan untuk misalkan akan mengairi sekian ratus hektar. Nah, berarti yang dibuka berapa nih? Nah, sekian ratus hektar dikalikan dengan kebutuhan air, dapat debit gitu ya. Nanti debit itu menjadi acuan, ini harus berapa yang ada di sini, tinggi muka airnya berapa. Nah, itu adalah alat ukur gitu ya. Nah, saluran pembawa berfungsi untuk mengalirkan air mulai dari pengambilan utama bendung sampai dengan petak sawah. Itu saluran pembawa. Intinya kita harus desain saluran yang sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Nah, di saluran itu nanti ada box-box bagi, bangunan-bangunan bagi, di mana box bagi itu membagi saluran ke saluran lain. Kemudian sadap adalah membagi saluran ke petak tersier gitu. Ada alat ukur debit, misalnya ada sipon, jembatan, dan bangunan silang lainnya. Nah, ini adalah saluran pembawa gitu ya, dilengkapi dengan itu. Nah, saluran primer berfungsi untuk mengalirkan air dari bangunan pengambilan untuk dibagi pada saluran sekunder. Jadi kalau primer itu dibawa dari sungai ke sekunder. Kemudian kalau saluran sekunder itu disuplai untuk tersier, dan tersier itu disuplai untuk kuarter baru ke petak sawah. Itu adalah hierarki dari saluran pembawa. Nah, bangunan silang yang ada di irigasi biasanya adalah sipon. Sipon misalkan ada saluran nih, tapi ada sungai. Nah, sungainya ternyata muka airnya tuh di atas dari sipon kita gitu. Di atas dari saluran kita, sehingga kita membuat suatu bangunan yang namanya sipon. Dia bangunannya di salurannya gitu ya. Muka airnya itu dikebawahkan, kemudian dengan ada tinggi energi, kemudian dia akan dimasukkan lagi
dia kan otomatis dia akan keluar gitu, sesuai dengan perhitungan dia akan keluar. Nah, berarti muka air yang ada di sifon ini adalah di bawah dari muka air sungai yang ada. Ini sungainya adanya ini. Nah, kalau misalkan sungainya ada di bawah, ya udah, kita cukup pakai talang saja. Ini muka airnya di bawah, kita cukup pakai talang saja gitu ya, pakai talang. Ini gorong-gorong kalau dia melewati jalan gitu. Terus bangunan sadap dan bangunan bagi sadap lainnya ini adalah untuk mendistribusikan air dari sungai. Kalau misalkan air dari sungai terus terdistribusikan ke saluran primer, kemudian dari primer itu dibagi menjadi saluran sekunder, itu menggunakan bangunan bagi. Kemudian dari saluran-saluran primer atau sekunder itu akan dimasukkan ke sawah, itu namanya bangunan sadap. Tapi ada juga yang sifatnya bangunan bagi sadap. Jadi dia fungsinya untuk membagi saluran ke sekunder, tapi juga dia di bangunan itu dia juga harus membagi ke sawah. Nah, itu disebut dengan bangunan bagi sadap. Terus bangunan pelengkap lainnya ada bangunan terjun, ada bangunan kot piring dan lain-lain. Ini akan kita bahas setelah UTS. Nah, ini contoh jaringan saluran pembuang, ini saluran pembawa ya. Kemudian di saluran pembawa otomatis akan masuk ke sawah, dan di sawah genangan-genangan yang sudah tidak digunakan lagi akan terbuang ke saluran pembuang. Nah, saluran pembuang ini yang nanti akan dibuang lagi ke sungai. Nah, antara pembawa dan pembuang ini dipisahkan gitu ya, kalau irigasi teknis. Terus petak sawah. Nah, petak sawah itu dibagi menjadi 3. Petak tersier, petak sekunder, dan petak primer. Ya. Petak tersier itu merupakan petak yang menerima air irigasi yang dialirkan dan diukur pada bangunan sadap tersier. Luas petak tersier itu tadi saya sampaikan 50 sampai dengan 100 hektar. Mempunyai batas yang jelas. Kalau tersier petak itu berarti galengan ya, galengan sawahnya yang jelas. Disarankan berbentuk bujur sangkar atau 4 persegi panjang untuk mempermudah tata letak bangunan. Kalau misalkan irigasi baru, kita buatlah petak-petaknya menjadi petak-petak yang 4 persegi panjang yang mudah disimpan gitu ya. Harus terletak langsung berbatasan dengan saluran sekunder. Jadi supaya langsung bisa terairi gitu ya, memang harusnya itu berbatasan langsung dengan saluran sekunder. Panjang saluran tersier yang ada itu harus di bawah 1,5, kuarter di bawah 500 meter. Nah, tiap petak tersier sedapat mungkin dibagi menjadi petak kuarter dengan ukuran 8 sampai dengan 15 hektar. Dalam petak tersier itu dibagi menjadi beberapa petak kuarter. Petak kuarter berarti gelengan sawah ya, petak-petak sawah ya. Nah, ini tipikal petak tersier, ini satu petak tersier nih. Satu petak tersier itu dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 petak kuarter, di mana di sini ini ada box-box kuarter. Nah, ini adalah sawah yang sifatnya bisa diatur gitu ya. Kita kalau punya sawah belum jadi sawah gitu, terus kita setting sawah seperti ini bagus sebetulnya. Tapi jarangnya di kita petak-petak kuarternya itu kadang poligon gitu ya, sesuai dengan kepemilikan. Terus petak sekunder dan primer. Petak sekunder adalah gabungan dari petak tersier yang kesemuanya dilayani oleh satu saluran sekunder dan pada umumnya menerima air dari bangunan bagi. Nah, petak sekunder biasanya dibatasi oleh saluran pembuang dan penanda topografi atau BM. Saluran sekunder biasanya berada di garis punggung. Dan saluran sekunder itu biasanya di garis punggung, artinya sawah itu harus berada di bawah dari saluran sekunder kan, karena kita harus mengairinya. Jadi posisinya saluran itu harus di punggung suatu lahan gitu. Nah, petak primer adalah petak yang terdiri dari gabungan petak sekunder dan mengambil air langsung dari saluran primer. Ya, ini hierarki saja. Sebagai info gitu ya, saluran irigasi itu selalu ada di atas. Jadi kalau Anda lihat berjalan misalkan ke Ciwidey kemana gitu, lihat saluran ada di atas jalan, nah itu adalah saluran irigasi. Kalau misalkan Anda di jalan terus melihat ada saluran di bawah, nah itu drainase. Jadi kalau irigasi itu akan selalu berada di atas gitu ya. Nah, ini contoh saluran primer. Nomor 1 itu saluran primer, nomor 2 itu saluran sekunder, dan ini adalah bangunan bagi. Bangunan bagi itu adalah membagi dari primer ke sekunder. Ini juga bangunan bagi, membagi dari primer ke sekunder, dan ini juga bangunan bagi terakhir dari primer ke sekunder.
Nah, baru kalau dari sekunder ini ada bangunan sadap dan langsung ke sawah, membagi dari sekunder ke sawah gitu. Ini contoh lewat irigasi ini. Ini ada sungai, di sini ada bendung atau intik gitu ya. Kemudian disalurkan di sini ini bangunan bagi nih dari primer. Ini intik ya. Nah, ini primer. Ini kemudian dijadikan saluran sekunder gitu ya. Ini bangunan bagi dengan pintu sadap. Ini juga bangunan bagi sekunder. Nah, ini contoh bangunan sadap gitu ya. Bangunan sadap ke sawah, dan seterusnya. Ini contoh. Terus ini ada saluran pembuang. Nah, saluran pembuang dipisahkan gitu ya. Ini contoh juga situasi irigasi, misalkan ini yang sudah ke sadap tersier ya. Nah, ini ada saluran sekunder nih. Ini saluran sekunder, ini bangunan sadap nih. Ini bangunan sadap, ini saluran tersier. Kemudian ini ada bangunan bangunan bagi tersier, ini baru ke sawah. Ini juga ada box tersier baru ke sawah. Ini box tersier baru ke sawah. Nah, ini adalah proses atau desain jaringan irigasi. Berarti yang dibutuhkan apa sebetulnya untuk kalau kita mau merencanakan jaringan irigasi? Peta ya. Peta situasi seperti ini, ada konturnya, ada mana jalan, ada mana sungai. Ini itu diperlukan untuk perencanaan jaringan irigasi. Nah, baru nanti irigasi itu akan diskemakan. Diskemakan secara sederhana, jadi biar orang bisa melihat bahwa ini sungai gitu ya. Ini sungai, kemudian ini diambil intik, di sini ada berapa panjang sampai ke sini. Ada bangunan bagi. Bangunan bagi ini untuk mengairi berapa hektar. Ada petak tersier ini, ada petak tersier ini, di mana petak tersier ini memiliki informasi berapa luas dan berapa debit yang dibutuhkan. Ya, sehingga di bangunan bagi ini berapa nih debit yang ada di sini dan dimensi saluran ini juga berapa. Nah, ini bisa dianalisis dari skema gitu ya. Nah, kalau irigasi di paling dekat dengan bendung, dia mempunyai luas areal yang paling besar, 3.891 adalah kumulatif dari semua petak-petak yang ada di sini. Nah, jadi yang paling hilir itu petaknya paling kecil ya. Jadi saluran ini untuk luas 3 ya, dia hanya mengairi sekitar 380 hektar. Saluran 2 dia mengairi 660. Saluran ruas 1 dia mengairi 800. Terus dia berjalan ke sini, akhirnya dia sampai di bendung, dia akan mengairi 3.800 karena akumulasi dari semua petak yang ada. Begitupun yang sebelah kanan. Di skema kan lebih sederhana. Nah, ini skema bangunan daerah irigasi dan ini skema bangunan. Nah, skema bangunan tuh ada beberapa bangunan. Misalkan ini saluran pembawa. Di sini ada BM2C. Di sini ada gorong-gorong. Di sini ada jembatan. Di sini ada bangunan terjun. Bangunan terjun itu adalah bangunan yang karena elevasinya curam sehingga kita kalau slope-nya kemiringan salurnya curam, kita buat lebih landai dengan menggunakan bangunan terjun. Di sini ada gorong-gorong miring gitu. Ini ada got miring atau pembuang. Nah, semua di saluran pembawa itu dilengkapi dengan bangunan pelengkap ya. Dan bangunan pelengkapnya diplotkan di skema sehingga kita bisa melihat posisi-posisi bangunannya. Nah, ini adalah contoh petak tersier hasil analisis menggunakan pendekatan menggunakan peta citra gitu ya. Jadi kalau saya lihat ini, saya perbesar. Nah, ini adalah batas petak tersier yang ada. Di airinya dari bangunan, ada salah satu bangunan di sini. Terus yang ini ada bangunan, ini juga petak tersier. Nah, ini ada luasannya. Kemudian ini juga ada nih contoh-contohnya. Berdasarkan kebutuhan air irigasi gitu ya, nanti Anda akan pelajari ini. Kita bisa membuat suatu rekapitulasi petak-petak yang ada, luasannya berapa dan kebutuhan air masing-masing petak itu berapa. Nah, total luas areal misalnya dari Cikoncang itu 1.800 dengan sebaran petaknya seperti ini. Nah, penamaan petak, penamaan bangunan ini yang akan kita pelajari pada semester ini gitu ya. Ini contoh skema yang real. Nah, ini contoh skemanya. Ini skema bangunan. Anda bisa lihat aja lah. Nah, pertemuan ketiga kita akan baru masuk untuk menganalisis berapa sih kebutuhan air irigasi.
yang per hektarnya berapa nih, kemudian nanti dibandingkan dengan ketersediaan air. Nah, sebelum menganalisis kebutuhan irigasi, saya harapkan Anda belajar lagi, review lagi hidrologi Anda terkait dengan data hujan, data klimatologi, dan analisis evapotranspirasi. Itu adalah harusnya ini sudah dibahas di hidrologi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan kedua. Mudah-mudahan ini menjadi bekal Anda di dalam mengikuti perkuliahan perencanaan sistem pengairan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.